Barang siapa yang dengan ikhlas karena Allah mendirikan sebuah bangunan masjid, maka pasti Allah akan membangun untuknya sebuah istana di surga. Karena itu mudah-mudahan yang mewakafkan tanahnya untuk masjid ini dan seluruh yang terlibat sampai selesainya bangunan masjid ini, sampai saat ini diresmikan, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ini jadi bagian dari sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya tidak akan terputus ila yaumil qiyamah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan wa fi riwayatin idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua ibadahnya, terputuslah semua amalnya. Orang yang rajin berpuasa setelah meninggal, puasanya juga berhenti. Orang yang rajin bersamaan sholat, setelah meninggal sholatnya juga berhenti. Begitu pula amal soleh yang lain. Dengan berhentinya amal tersebut, otomatis pahalanya pun akan terhenti pula. Kecuali ada 3 jenis ibadah, ada 3 jenis amal soleh yang pahalanya tidak akan terhenti walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Amal-amal tersebut yang pertama sedekah jariyah. Kita memiliki harta, kemudian sebagiannya kita sedekahkan untuk sesuatu yang manfaatnya tidak terputus-putus. Termasuk diantaranya untuk mendirikan, membangun masjid. Insya Allah tidak akan terputus. Kemudian yang kedua, kita memiliki ilmu pengetahuan yang diamalkan, yang diajarkan, dan ilmu tersebut tidak terputus karena diburukan kepada seseorang, kemudian seseorang itu menerima, diajarkan lagi ila yaumil qiyamah. Itu juga tidak akan terputus. Dan yang ketiga, kita memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang terkait dengan keistimewaan masjid. Di antaranya satu, bangunan masjid itu adalah man ya'muruhu yuhkamu biimanihi. Orang yang memakmurkan masjid mendapatkan jaminan dari Allah, mendapatkan jaminan dari Rasulullah sebagai seseorang yang pasti beriman. Syekh Muhammad Ali As-Sultani dalam sebuah tafsirnya menulis, wa qad raballahu jalla wa ala bainal imani wa imaratil masjid wa qala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengikat antara iman dengan memakmurkan masjid. Artinya tidak ada orang yang memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman. Makanya sekali lagi, orang yang memakmurkan masjid mendapatkan jaminan yang pertama dari Allah, bahwa orang tersebut orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang yang memakmurkan masjid juga mendapat jaminan
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang beriman pula. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika kalian mendapati seseorang yang biasa datang ke masjid, yang biasa beribadah di masjid, yang biasa memakmurkan masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah orang itu adalah orang yang beriman. Kemudian setelah seseorang itu mendapat jaminan kepastian tentang keimanan, apa yang akan dia dapat? Iman, seperti kita tahu, adalah nikmat Allah yang paling mahal. Kalau iman itu nikmat Allah yang paling mahal, terus berapa harganya iman itu? Sekedar gambaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Alladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa lam yuftada bih." Orang-orang yang tidak memiliki iman, dalam bahasa Al-Quran orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar, kemudian dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak memiliki iman mereka mati, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa lam yuftada bih. Jika nanti di hari kiamat mereka datang menghadap Allah ingin menebus iman, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Iman satu orang saja di antara mereka tidak akan bisa ditebus walaupun dengan emas sepenuh planet bumi yang kita tinggali. Itulah gambaran betapa mahalnya ini.